Sahabat Suara Sidoarjo, terima kasih Anda masih bersama kami. Dan pada saat ini nanti kita akan masuk di program talkshow khusus ya, dengan sahabat-sahabat dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. Nah, nanti kita akan membahas tentang bagaimana sih cara memilih dan konsumsi pangan yang aman dan sehat di era pandemi ini. Ya, meskipun pada dasarnya pada saat pandemi ini kita sudah lebih berhati-hati lagi ya terhadap aktivitas kita memilih makanan, aktivitas kita berinteraksi dengan masyarakat dan sebagainya dengan menerapkan disiplin protokol kesehatan. Tetapi kita tentunya harus ada beberapa hal lain yang lebih kita perhatikan ya. Dan ini sudah menjadi perubahan dalam diri kita bahwa untuk memilih atau mengonsumsi makanan itu sudah lebih baik lagi. Kalau dulu mungkin kita serampangan, tapi setelah era pandemi ini kita sudah sedikit bertambah wawasan kita ya, bagaimana kita berinteraksi dan khususnya memilih makanan karena ini kan kita konsumsi setiap hari ya kan. Nah, tetapi ada beberapa hal yang harus kita ketahui ya, yang mungkin selama ini kita abai gitu. Kita taunya makanan itu kalau nggak busuk ya nggak dimakan, tapi tidak hanya itu sih sebenarnya ya kan. Nah, ini nanti kita akan coba buka ya paparan ini pada narasumber kita yang sudah hadir di studio. Ada Mbak Luri Novita Yustianingrum, spesialis gizi, betul ya? Iya. Kemudian ada Mbak Rekha Finasis SKM. Spesialis apa KM ini? Sarjana Kesehatan Masyarakat. Oh, Sarjana Kesehatan Masyarakat. Oh, ini Sarjana Gizi ya. Oke, baik. Mbak Luri, Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam. Apa kabar Mbak Luri? Alhamdulillah baik. Baik ya. Dengan Mas Ilham? Alhamdulillah juga sama nih, kita baik-baik saja. Alumni COVID ya? Enggak? Sejauh ini ketika dites berkali-kali masih negatif. Oh, berarti belum alumni. Belum alumni, jangan sampai. Iya. Ada Mbak Rekha Finasis SKM. Assalamualaikum, selamat pagi Mbak Rekha. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Senang sekali diundang ke Suara Sidoarjo ya. Oke, ini alumni COVID juga mungkin? Oh, belum. Iya. Oke, berarti kita tetap harus protokol kesehatan ya kan? Harus. Tapi saya kan pasti sudah divaksin ya? Sudah ya, ini tenaga kesehatan pasti ini dapat prioritas lah gitu ya. Kalau saya ini tenaga ngobrol. Iya, baik Mbak Luri dan Mbak Rekha, kita bicara tentang memilih dan mengonsumsi pangan yang aman dan sehat di era pandemi. Nah, saya ingin tahu nih ya, sebenarnya memang apa beda sih sebelum pandemi atau apa pada era pandemi gitu, ya kan? Kalau pada dasarnya mungkin sama ya, tapi mungkin kita lebih tekankan lagi gitu kan. Nah, seperti apa? Apa ada bedanya? Kemudian kira-kira faktor-faktor apa sih sebenarnya yang membuat makanan itu dikatakan aman, sehat ya? Seperti apa ini? Monggo silakan. Kalau kita memilih makanan di masa pandemi dengan di sebelum era normal, sebenarnya sama aja. Cuman di dalam era pandemi ini kita harus lebih aware. Kalau kita harus membuat tubuh kita itu punya antibodi yang lebih. Nah, itu salah satunya dari asupan makanan. Nah, makanan yang bisa memberikan nutrisi yang baik itu harus ada dua hal yang harus diperhatikan, dari segi keamanan pangannya dan dari segi makanan sehatnya. Kalau dari keamanan pangan, kita akan berbicara terkait bagaimana pangan itu tidak tercemar oleh bahaya-bahaya. Bahaya di sini tuh maksudnya ada bahaya biologisnya, kemudian ada bahaya fisik, ada bahaya kimia, seperti itu. Mungkin Mbak Luri mau menambahkan kalau dari segi gizinya? Dari segi gizinya memang sepertinya masyarakat sekarang makin aware lagi ya Mas. Jadi makin awarenya mereka jadi berbondong-bondong untuk salah satunya cari susu, cari sayur, cari buah-buahan untuk dikonsumsi agar meningkatkan daya tahan tubuh. Nah, sebenarnya nggak ada beda. Cuma kita lebih tekankan lagi, ini nih bahan makanan yang baik untuk meningkatkan imunitas kita untuk di era COVID-19 ini. Gitu.
Nah, kami juga pengen tahu dong kira-kira jenis makanan yang apa yang bagus pada saat pandemi ini, makanan dan minuman tentunya, ya kan? Betul. Kira-kira seperti apa? Apakah memang kalau dulu pada saat pandemi itu disarankan mengkonsumsi kayak minuman yang banyak mengandung vitamin C misalnya ya, atau madu ya, atau herbal ya, kayak minuman mengandung jahe atau apa kayak gitu-gitu ya kan. Nah, untuk makanan misalnya ini mungkin kalau makanan ya, saya kira makanan standar sih ya, hampir sama mungkin, tapi apa ada nggak sesuatu yang dianjurkan gitu, makanan jenis apa yang, tapi kalau makanan mungkin yang lebih diperhatikan itu tingkat higienitasnya mungkin ya. Betul ya. Ya, atau mungkin makanan ini punya sumber protein yang tinggi kayak gitu ya. Nah, apa nih kira-kira? Dua-duanya itu penting dari segi keamanan dan dari segi nilai gizinya. Kalau dari segi keamanan mungkin masih banyak yang belum aware. Jadi orang-orang lebih aware ke nilai gizi. Nah, kalau dari keamanan pangannya kita bisa lihat bagaimana makanan itu apakah tercemar apa tidak. Misalnya di dalam makanan itu ada benda-benda yang seharusnya tidak ada di situ. Apakah ada rambut, kuku, strapless. Nah, berarti kalau sudah seperti itu bukan makanan yang aman untuk dikonsumsi seperti itu. Dari segi kimia, makanan itu apakah mengandung zat-zat kimia yang tidak bisa ditolerir oleh tubuh seperti itu. Dan dari segi biologi, apakah makanan itu mengandung bakteri? Misalnya kalau basi kan pasti banyak mikroorganismenya seperti itu. Kalau menambahkan ya Mas Ilham, lebih tepatnya lagi untuk higienis sanitasi tadi itu lebih ke keamanan pangan ya. Kalau misal bahaya biologis, salah satunya itu bakteri yang sudah disebutkan oleh Mbak Reka tadi. Kemudian jamur, biasanya kalau ada makanan berjamur, kalau kita tahu jenang ya Mas Ilham. Oh iya betul. Nah, ini jenang. Kalau orang Jawa Barat dodol bilangnya. Nah, kalau sini jenang ya. Jenang itu biasanya masa expirednya kan lama. Tapi orang-orang suka lalai. Kadang ada tumbuh tuh jamur di atasnya. Putih-putih tipis gitu kan. Betul. Oleh ibu-ibu biasanya. Eman. Sayang nih, kita potong aja atasnya. Padahal sebenarnya akar dari jamur itu sudah tumbuh dari bawah. Oh gitu. Iya. Jadi meskipun itu diilangin jamurnya, dipotong, tetapi itu kalau dari mata gitu nggak kelihatan sih sebenarnya ya. Secara mikroskopik sudah dari bawah tumbuhnya atau jamur. Meskipun kalau dirasa mungkin juga agak beda tipis sih. Maksudnya gitu. Yang ada jamurnya kerasa banget basi gitu kan. Tapi kalau yang udah diilangin, ketika diincipin, oh ini nggak apa-apa sih kayaknya, padahal ada sedikit gitu, nggak kerasa gitu, padahal udah basi sebenarnya. Kalau basi ya berarti basi semua gitu ya. Basi semua, tidak bisa dipilih, apalagi kalau kuah itu biasanya rentan terhadap yang namanya tumbuhnya E. coli. Kuah yang hangat atau tidak segera dikonsumsi, dibiarkan, terus ada lalat hinggap, otomatis di situ sumber penyakitnya juga lebih tinggi lagi. Terus ada lagi Mas Ilham, kalau misal dari bahaya fisik, sekarang ini dengan COVID-19, penjual kita lebih menyarankan untuk pergi makan di tempat yang penjualnya tetap mematuhi protokol kesehatan, memakai masker. Sekarang kalau misal penjualnya masak atau goreng atau bikin rujak, tapi tetap tidak pakai masker sambil komunikasi dengan penjual, air ludahnya mohon maaf, ini eksplorasi kemana-mana sampai ke rujaknya, ini kan juga sangat berbahaya untuk kita. Kan dia berdekatan dengan cabai ya, cabai itu biasanya menusuk hidung dan wahing gitu. Bersin-bersin. Iya, beli rujak, lomboknya berapa? 15. Waduh, ini ya. Sambil ngulek sambil bersin-bersin. Nah, itu nggak dirasa biasanya ya kan. Baik, saya tertarik dengan ini loh tadi yang disebutkan tentang pencemaran biologi sama kimia. Itu mungkin bisa dijelaskan lebih rinci gitu ya, kalau perbedaan antara cemaran dari biologi itu bagaimana, kalau dari kimia itu dari mana. Mungkin tadi sempat disinggung
sekilas. Nah ini saya ingin tahu lebih detail lagi seperti apa sih? Monggo bisa dijelaskan ini. Ya, bahaya biologi pada makanan itu umumnya bisa terjadi karena bakteri, parasit seperti itu, karena virus juga. Biasanya faktor-faktor yang mempengaruhi tumbuhnya mikroba itu karena biasanya makanannya berprotein tinggi seperti itu. Kemudian kondisinya suhu antara 40 sampai 60 derajat Celcius. Kemudian ada tingkat keasamannya. Jadi semakin basah. Semakin basah akan tumbuh bakteri. Nah, seperti itu. Kemudian kalau dari cemaran kimia, nah ini cemaran kimia itu sebenarnya tidak boleh ada dalam makanan. Tidak boleh. Ini yang berkaitan misalnya kayak zat-zat apa sih, kayak pengawet atau pengenyal kayak gitu-gitu kan? Kalau kimia itu ya. Betul. Ya, betul. Kayak pengawet. Terus? Tapi kalau kayak pemanis, pengawet seperti itu, penguat rasa, sebenarnya ada yang tidak boleh, ada yang masih diperbolehkan dengan batasan tertentu. Iya. Itu sudah ada peraturannya. Saya pernah coba pakai hand sanitizer merek tertentu, ada. Itu disarankan harus memakainya 15 menit sebelum makan. Maksudnya jangan langsung makan gitu. Iya, betul. Jadi kalau misalnya ada sabun, lebih baik pilih sabun aja, cuci tangan pakai sabun. Oh gitu. Ini harus diedukasi ke masyarakat ya kan, dan sosialisasikan ke masyarakat bahwa penggunaan hand sanitizer itu lebih baik tidak digunakan secara langsung kita untuk makan betul. Ya kan. Jadi 15 kita menggunakan hand sanitizer, kemudian tunggu 15 menit baru kita menggunakannya untuk makan atau apa kayak gitu ya. Itu berlaku untuk semua hand sanitizer kan? Selama ini saya baru menemukan beberapa merek saja, salah satu merek gitu. Di situ tertulis ada. Tapi kalau untuk hand sanitizer lainnya, soalnya orang-orang sering deh, misalnya gini, hand sanitizer udah busuk-busuk gitu, ya terus langsung di rumah makan lesehan gitu, ya langsung makan, gitu. Kalau itu harus kita teliti lagi, apa kandungannya sama apa tidak dengan merek yang itu. Oke, berarti memang kita harus baca ininya ya, petunjuknya ya. Cara penggunaannya. Baik. Jadi apakah tunggu 15 menit atau enggak, ini memang tergantung juga sama produk hand sanitizer-nya gitu ya. Kadang-kadang ada juga hand sanitizer yang langsung kering sih sebenarnya. Ya kan? Diaplikasikan di tangan tuh langsung kering, dan langsung bisa difungsikan gitu. Iya kan? Tapi tadi ada yang sampai 15 menit gitu ya. Lama juga sih sebenarnya. Khawatir zat-zat yang tidak seharusnya masuk ke tubuh ikut masuk. Tapi disarankan oleh Mbak Luri dan Mbak Reka itu lebih baik menggunakan sabun saja ya, sabun dengan air, air yang mengalir itu saja ya, lebih sederhana, lebih murah lagi gitu ya. Baik. Nah, saya juga ingin tahu ini tentang bagaimana cara pencegahan pencemaran biologi ya. Misalnya bagaimana kita mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari tentang makanan ini seperti apa ya. Kalau biologi ini kan yang berkaitan dengan virus, bakteri, jamur dan sebagainya ya kan. Kalau kimiawi tadi kan mungkin tergantung sama orangnya. Jadi kita harus lebih hati-hati lagi kalau memang ada makanan yang mengandung boraks dan sebagainya. Nah, itu kita caranya seperti apa ini? Kita harus mencegahnya gitu. Kalau yang dari bahaya biologi, yang pertama kita harus lihat tempat berjualannya dulu, apakah bersih atau enggak. Misalnya ada tempat sampahnya, ada tempat cuci tangannya, seperti itu. Kalau di pinggir jalan, dilihat apakah dia dihinggapi serangga, seperti itu. Jadi pertama lihat tempat jualannya bersih atau tidak. Kemudian yang kedua lihat penjualnya. Penjualnya apakah dia seperti tadi yang dikatakan Mbak Luri, dia memakai masker di zaman pandemi ini, ketika mengambil makanannya itu apakah menggunakan sendok atau capit atau tangan langsung, seperti itu. Terus kemudian kalau bisa kita menghindari bahaya biologi itu, pilih yang benar-benar matang masakannya, seperti itu. Terus lihat juga kemasannya, apakah kan biasanya ada tuh di warung yang cuma ditaruh aja nggak ditutupin. Nah seperti itu. Kemudian
kemasannya itu apa rusak apa enggak. Oh iya, betul. Kemudian kalau yang kimia? Kalau yang kimia sendiri, kita bisa bedakan kalau bahan tambahan pangan itu kan macam-macam ya Mas ya. Ada bahan tambahan pangan untuk pengawet tadi, terus ada pewarna dan lain-lainnya. Kalau pewarna kita bisa bedakan nih, yang warnanya terlalu mencolok, biasanya itu bukan pewarna yang memang ditujukan untuk makanan. Jadi kita perlu hati-hati di situ. Untuk kain mungkin. Untuk baju, batik, tekstil ya. Terus kemudian ini untuk alat masaknya, apakah ada apa itu ya namanya berkarat atau tidak? Yes. Sebenarnya bukan kita mulai dari ketika kita membeli makanan ya, tapi ketika kita masak sendiri, apakah kita sudah memilih bahan makanan, terus alat masaknya sudah benar atau tidak, gitu. Dimulai dari diri sendiri dulu. Tidak membiasakan membungkus makanan dengan koran, makanya kertas minyak atau plastik, tidak menggunakan styrofoam, seperti itu salah satunya untuk pencegahan bahaya kimia. Iya, nah bahkan biasanya kalau mau beli sesuatu kan sekarang mungkin orang udah agak aware kan, kalau pakai plastik jangan yang no food grade, maksudnya yang plastik hitam itu kan nggak cocok untuk makanan karena kandungannya berbeda dengan yang plastik untuk makanan seperti itu. Terus kemudian kalau misalkan beli pangan, sayuran, buah, itu harus dicuci dulu, mengurangi paparan-paparan yang kayak pestisida. Betul ya, itu memang harus dicuci dulu. Kadang-kadang kita mencucinya ada sih yang langsung dicuci tapi pakai air biasa, tapi yang disarankan itu pakai sedikit sabun ya. Sedikit sedikit dicairkan sabun dengan air. Kemudian dibilas nanti dengan air mengalir. Itu untuk mematikan atau mengurangi pestisida ya kan. Karena kalau zaman sekarang sayur nggak di pestisida itu nggak bisa subur ya, nggak bisa ayu-ayu lah kayak gitu ya kan. Padahal kalau katanya nih yang dimakan ulat itu justru yang minim pestisida. Betul. Ya kan? Pilih yang dimakan ulat. Pilih yang dimakan ulat, tapi justru yang bulat-bulat yang ada ulatnya itu pestisidanya tebel dan ini harus dicuci ya mau nggak mau, ya kan. Nah kalau yang cemaran fisik ini, tentang pencemaran fisik ini saya kira tidak terlalu perlu kita intens di sini, karena memang kalau yang ini kan berkaitan dengan bagaimana orang yang bersangkutan gitu ya, untuk menerapkan higienitas atau enggak. Nah, seperti tadi rambut, kuku ini sebenarnya kan bisa diantisipasi ya. Kalau misalnya rambut mungkin ada semacam penutup rambut ya kan, supaya nggak jatuh dan sebagainya, dan ini sudah diterapkan di perusahaan-perusahaan atau pabrik-pabrik pengolahan, baik itu minuman kaleng atau makanan dan sebagainya ya kan, sudah menjadi standar maksud saya, kan, semacam itu. Jadi ini memang harus diperhatikan. Jadi untuk bagaimana kita menerapkan pola hidup sehat, kemudian memilih makanan yang aman ya pada saat era pandemi ini, ada 3 hal yang harus kita perhatikan, yaitu berkaitan dengan cemaran biologi, fisik dan kimia ya tadi ya, semacam itu. Nah, sekarang saya ingin tahu nih, karena tidak semua makanan itu disajikan dalam bentuk fresh. Ada juga yang makanan itu disajikan dalam bentuk di package sedemikian rupa, dikemas sedemikian rupa sehingga ini bisa dikonsumsi kapan saja. Kalau fresh kan dimasak langsung makan kayak gitu kan. Nah, kalau perlakuan apakah beda jika kita mengonsumsi makanan dalam kemasan? Mungkin sekarang kan lagi ada trennya namanya fresh maksudnya frozen food. Nah, kayak gitu-gitu atau itu gimana nih? Untuk bagaimana kita mengonsumsi frozen food itu agar aman dan tentunya kita tidak menghilangkan dari sisi kandungan nutrisinya juga kan, meskipun di frozen gitu loh. Ya, gimana nih Mbak? Ya, kalau frozen food atau makanan kemasan lainnya sebenarnya itu kalau mau dipasarkan sudah pasti ada tahap-tahap yang harus dilalui, seperti harus mendapatkan izin edar dari BPOM atau PIRT. Nah, kita sebagai konsumen itu harus jeli aja melihat itu, dicek di kemasan apakah ada itu tadi izin edarnya seperti itu.
Kemudian kita pilih kemasan yang tidak penyok, tidak penyok, tidak rusak. Biasanya kalau kayak susu ya, susu apa sih yang kerdusan itu? Misal ada susu yang pakai kotak kerdus kecil itu, kalau misal ada kebocoran atau peyok gitu sebenarnya mungkin ada kemungkinan kecil ada bocor. Nah di sini bakteri bisa masuk dan bakteri akan senang tinggal di susu karena susu protein tinggi tadi. Kita kembali lagi ke awal. Terus untuk pengolahannya sendiri ya Mbak Reka, kalau pengolahan frozen food seperti nugget yang di frozen itu tadi kita juga harus tahu kemasannya seperti kata Mbak Reka, jangan sampai kemasan itu rusak kita tetap beli. Atau biasanya ada yang jual murah tapi sebenarnya kemasannya tidak sesuai dengan yang seharusnya. Iya betul. Jadi sesuatu yang memang murah dan menarik itu kita harus pikir-pikir lagi, iya kan? Betul, apalagi untuk dikonsumsi sendiri gitu ya. Jadi ya nggak sendiri aja sih, kalau dikonsumsi orang lain juga masa kita mencelakai orang kan nggak boleh tau. Jadi memang kita harus lebih hati-hati bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan packaging bungkus itu memang harus dilihat dulu mungkin dari expirednya, yang paling jelas kan itu ya, expired. Kemudian dari tampilannya itu apakah masih fresh atau ada penyok-penyok dan sebagainya, ya kan? Atau mungkin juga dari apanya ya, macam-macam lah seperti itu ya. Saya yakin pasti ibu-ibu yang setiap belanja ini sudah hafal familiar ya dengan bagaimana frozen food yang harus dipilih begitu. Tetapi untuk mengolah frozen food itu memang harus memang diangin-anginkan dulu ya? Atau gimana sih? Kalau diangin-anginkan kan kita biasanya beli daging segar itu kan beku ya. Nah itu memang harus dianginkan sampai memang harus sampai normal gitu atau gimana ya? Kalau daging segar dalam keadaan beku biasanya kan ada di freezer. Kita biasanya menurunkan makanan itu ke bawah dulu. Ke fresh room ya? Fresh room ya? Iya, dari freezer ke fresh room, kemudian di suhu ruangan ya kan? Baru di suhu ruangan. Jadi memang itu step yang harus diikuti begitu ya? Yang harus diikuti bukan hanya ketika makanan frozen, semua makanan. Biar namanya itu bukan chilling injury. Jadi bukan suhu ekstrim. Tidak ada suhu ekstrim turun yang berakibat merusak dari komponen zat gizi di dalam daging tersebut. Gitu. Itu untuk daging dan juga berlaku untuk yang lain ya. Memang harus sebenarnya nggak bisa langsung diolah tapi harus diangin-anginkan dulu, iya kan? Disesuaikan suhunya gitu ya. Jadi memang agak lama. Mau bikin semur misalnya, aduh dagingnya masih di frozen di freezer gitu ya. Habis itu masukin di fresh room deh. Habis fresh room diangin-anginkan dulu, lama dong sebenarnya. Tapi memang begitu gitu kan. Tapi memang begitu. Jadi kalau misalnya memang mau beli daging dan olahan-olahan lain, ya bisa jadi beli langsung juga itu lebih baik ya kan. Jadi nggak harus disimpan di freezer dan sebagainya. Baik. Nah, saya ingin tahu nih juga untuk Mbak Reka juga Mbak Luri ya, apakah dalam masa era pandemi ini dengan kita mengutamakan higienitas dan sebagainya itu memang bisa mencegah kita tertular COVID-19 atau seperti apa? Atau bagaimana? Karena ini kan memang berkaitan dengan imun tubuh kita ya, ya kan? Apa yang kita konsumsi itulah yang akan memberikan benteng atau perisai pada diri kita, apakah gampang tertular atau enggak. Nah kan kayak gitu, iya kan. Nah ini bagaimana ini Mbak, mungkin ada saran-saran yang gampang saja ya dalam keseharian. Dalam keseharian itu misalnya makanan apa yang harus dikonsumsi, kemudian minuman apa, nah kayak gitu-gitu, porsinya. Betul. Berarti kita ini jalannya sudah ke zat gizinya ya, bukan hanya ke higienis sanitasinya. Kalau higienis sanitasinya tadi lebih kepada jangan sampai kita mengkonsumsi makanan yang banyak mengandung bakteri E. coli yang menyebabkan diare. Tapi juga gizinya ya kan? Tapi juga gizinya. Gimana nih? Nah kalau gizi kita tekankan di sini ketika masa pandemi COVID-19 yang kita harus jaga itu adalah kekebalan tubuh. Untuk menjaga kekebalan tubuh, salah satunya kita harus mengkonsumsi yang namanya gizi seimbang. Ini sudah sepertinya masyarakat di Sidoarjo sudah banyak
mendengar kata-kata gizi seimbang. Tapi sering loh didengar itu gizi seimbang, tapi prakteknya masih berat sebelah. Masih belok kanan, belok kiri. Ikannya yang banyak. Iya toh, ikannya yang banyak. Tapi kalau untuk yang kuli-kuli bangunan, nasinya yang banyak. Nah kayak gitu. Padahal mereka sudah tahu sebenarnya gizi seimbang, tapi prakteknya ini biasanya dipraktekkan orang-orang diet. Iya betul. Yang gizi seimbang itu. Nah, bagaimana ini tenaga-tenaga kesehatan untuk menyosialisasikan bahwa gizi seimbang hanya jangan sampai retorika aja dong, ya prakteknya juga. Nah, kayak gitu-gitu, ya kan? Gimana nih? Sebetulnya kita harus teman-teman masyarakat juga harus ada kesadaran ya, yang mungkin kita bangun dari kita sendiri, dari tenaga kesehatan, yang mana kita kasih sosialisasi gizi seimbang bisa diaplikasikan melalui isi piringku. Di dalam isi piringku ada 4 komponen makanan pokok atau yang disebut biasanya nasi, mie, singkong, ubi. Terus yang kedua ada jagung, protein, mungkin ya? Jagung ya boleh. Terus protein bisa tahu tempe atau ikan atau daging ayam, daging sapi. Terus kemudian ada juga porsi buah dan porsi sayur. Ini harus seimbang. Kalau misal kita membayangkan satu piring, kita bagi setengah. Yang sebelah kanan adalah porsi untuk sayur dan buah, yang sebelah kiri adalah porsi untuk nasi dan protein. Mohon maaf, makanan pokok dan protein. Terus kemudian dari setengah bagian sayur dan buah ini, yang 1/3 porsinya itu adalah buah, kemudian yang 2/3 porsi dari setengah tadi adalah sayur. Jadi porsi sayur lebih besar daripada porsi buah. Oh ya, porsi sayur lebih banyak daripada porsi buah. Dari empat komponen itu tadi, yang paling banyak yang harus dikonsumsi apa? Yang paling banyak yang harus dikonsumsi adalah karbo dan sayur. Kemudian ini kan zat kalau karbo sendiri untuk energi ya. Nah, dibantu oleh zat pembangunnya. Zat pembangunnya adalah protein yang komposisinya hampir sama dengan buah tadi. 1/3 dari setengah piring. Oke, jadi protein sama buah sama. 1/3. Iya kan? 1/3. Tapi kalau yang karbohidrat sama sayurnya itu juga dua ini sama. Betul. Berapa? 2/3 ya? 2/3. Oke. Jadi kalau misal kita mau nambah makan nih Mas, 1 entong nasi, kalau bisa sayurnya juga 1 entong. Jadi porsi untuk nasi itu harus sama-sama porsi untuk sayur. Betul ya. Jadi jangan sampai hanya nasi tok ditambah, habis itu nggak nambah lagi. Karena kan timbangannya itu memang harus disamain gitu. Betul. Kan, antara karbo sama sayurnya. Iya kan. Oke, ini yang bisa dikatakan ya bisa membuat kita atau tubuh kita ini ada semacam perisai gitu ya, untuk membentengi kita dari paparan virus corona ya. Tentunya selain yang seperti selama ini kita tahu, yaitu apa yang menjadi anjuran pemerintah ya kan, menerapkan protokol kesehatan. Nah kayak gitu-gitulah ya. Tetapi yang kita bicarakan ini kan soal makanan. Ya kan. Jadi makanan yang harus kita perhatikan adalah memang yang tadi sudah sempat disampaikan ya. Nah porsinya seperti apa? Tadi memang ada 4 komponen, 1/3 buah dan protein, 2/3 karbohidrat dan sayur. Ya gitu. Nah saya ingin tahu nih Mbak, di beberapa daerah tertentu itu kan malah ada yang saya menyebut aja ya, nggak apa-apa. Di Madura itu orangnya nggak suka terlalu sayur, jadi nggak suka ya kan, nggak terlalu suka sayur. Saya tidak bilang semua, tapi mayoritas itu di sana nggak suka terlalu sayur, sehingga mereka akrab dengan protein malah ikan-ikanan, ya kan kayak gitu. Kalau di Jawa Barat itu justru malah lebih suka makan sayur, malah mentah-mentah yang aneh-aneh itu dimakan. Iya kan, saya sampai heran loh kalau di sana itu, kalau di sini ya sawi itu dimasak ya, dimakan, sana mentah itu dimakan. Ya, betul. Sawi itu dimakan mentah. Iya kan. Kalau di sini kacang panjang is okay, jadi lalapan ya. Di sana itu daun mente itu dimakan mentah gitu loh. Maksudku sesuatu yang mungkin di sini harus dimasak matang, tapi di sana justru dimakan mentah, dikonsumsi mentah gitu loh. Nah itu gimana ini? Apakah gimana? Apa memang
itu kan tergantung sama daerahnya mungkin atau apa kayak gitu ya. Tapi kalau dilihat dari sudut pandang ahli gizi itu gimana nih? Kalau itu sendiri kan memang dari budaya ya seperti kondisi geografis juga. Iya. Nah, tapi kalau kita telaah lebih jauh lagi, kalau melihat dari penelitian, rata-rata mereka yang mengkonsumsi banyak sayur-sayuran, tapi proteinnya kurang, tingkat anemianya lebih tinggi. Jadi memang juga ada sisi kurangnya kan. Betul. Memang harus seimbang, itu yang memang betul harus kan. Seimbang, harus kembali lagi. Nah, masyarakat yang ada di Bandung maupun Madura, memang itulah tugasnya kita dari Dinas Kesehatan dan tenaga kesehatan lainnya untuk ayo kita imbangi lagi, kita tambah sayurnya. Untuk yang di Jawa Barat kita tambah lauknya. Kalau memang kita paksa kayaknya susah ya Mas, karena itu sudah jadi budaya. Jadi mungkin bagaimana cara mengemas kita untuk melakukan sosialisasi isi piringku atau gizi seimbang tadi. Oke, baik. Jadi jangan ragu untuk memulai sebenarnya ya. Jangan ragu untuk memulai. Kalau misalnya memang tidak terbiasa makan sayur, ya coba deh sedikit-sedikit ya. Mungkin mengkonsumsi sayur yang paling disukai dulu deh, ya kan? Sayur apa ini? Kayak gitu. Mungkin besoknya lagi berubah lagi tentang apa, kayak gitu kan? Dan untuk ibu-ibunya ini jangan lupa untuk sering-sering berinovasi, ya kan? Jangan bosan untuk berinovasi membuat sayur, ya kan? Sayur-sayur yang disukai oleh keluarganya. Ya banyak loh sekarang sayur-sayur itu yang bisa diolah sebenarnya, ya kan? Tapi kalau sebagai ibu kadang-kadang yang sering masak agak bosan juga, dalam arti gini. Masa ini lagi gitu kan. Ini lagi ketemu ini lagi. Sayur bening lagi, asem lagi, lodeh lagi, kayak gitu-gitu biasanya gitu ya. Tapi kalau situasi stuck seperti ini memang harus lebih banyak kita mungkin baca-baca buku ya, resep-resep masakan dan sebagainya. Kayak gitu. Baik. Mbak Luri juga Mbak Reka, nanti kita akan lanjutkan ya obrolan kita pagi hari ini. Sahabat tetap di Suara Sidoarjo. Rokok opo iki lho, kok putihan? Ya rokok kok, ya murah, ya akeh. Rokok ilegal ki. Masa rokok ilegal iki? Yo ki. Lah awakmu kok roh nek iki rokok ilegal? Rokok ilegal iki gak nek pita cukene. Samen paling roe bandrol kuwi lho. Rokoke kudu enek merek karo nama perusahaane sing terdaftar ndek bea cukai. Lokasi pembuatane ndek kene ya gak enek. Terus ndek kene rokok ilegal iki gak enek gambar karo peringatane teko pemerintah. Berarti rokok ilegal gak resmi no? Aduh ya mesti to Lemul. Rokok ilegal iki merugikan negara. Mergo ora mbayar cukai sing digembangun negara. Walah tutu, sepenting wong-wong gak roh. Loh, gak iso le iki. Makane to le tuku sing pasti-pasti ae. Aja ngawur. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau hubungi nomor 1500 225 1500 225. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Bea Cukai Sidoarjo. Ayo, ngewangi Bea Cukai, berantas rokok ilegal. Bea Cukai Sidoarjo, fokus mengawasi, tulus melayani. CHEERS Cheers, CHEERS Cheers, CHEERS Cheers, air minum yang terbaik. Hey, cheers in the house. Cheers, air ber-pH tinggi. Cheers dapat membantu netralkan pH tubuh. Cheers mengandung antioksidan alami. Cheers, air minum terbaik untuk keluarga. Air minum sehat keluarga. Cuma cheers. Air minum dengan pH tinggi. Cuma cheers. Cara pesannya mudah, petugasnya ramah. Gratis ongkos kirim. Hey, cheers in the house. Untuk pemesanan via WhatsApp di nomor 087777243377. Gratis ongkos kirim. Cheers in the house. Untuk wilayah Sidoarjo dan sekitarnya bisa menghubungi Depo Candi di 0821 4225 6646 0821 4225 6646. Arek-arek iku rame lapo sih? Mulakno, nek dikandani wong tuwek dirungokno, nek durung siap duwe anak, gak usah rabi. Anake loro, pilek, watuk, ono seseke. Lho, bahaya iku. Momong dorong budal nang bidan. Hati-hati dan waspada ya. Demam, batuk, dan susah nafas bisa jadi itu tanda-tanda pneumonia atau infeksi paru-paru. Penyebabnya bisa virus, bakteri, atau jamur. Mudah menular lewat droplet saat batuk atau bersin. Tapi ini bisa dicegah dengan pemberian imunisasi
PCV pada bayi dan anak. Imunisasi PCV selain mencegah pneumonia, juga bisa mencegah radang selaput otak atau meningitis dan radang telinga tengah atau otitis media. Imunisasi PCV diberikan pertama pada bayi usia 2 bulan, dilanjutkan pada usia 3 bulan, dan dosis ketiga saat anak usia 12 bulan. Imunisasi PCV bisa didapat di posyandu, bidan, puskesmas, rumah sakit, klinik kesehatan, praktek dokter mandiri, dan layanan kesehatan lain yang menyediakan imunisasi. Lapo guyu-guyu dewe. Putune wis sehat, Cak. Wis diimunisasi PCV pisan. Seneng aku. Gak pengen ngeramut bayi maneh ta? Ayo tak gaweno. Iklan layanan masyarakat ini persembahan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. Victory! Yeay, turret musuh hancur. Menang lagi. 1 match lagi lah. Haha. Le, kamu tuh tahun depan masuk SMA. Masa main terus? Kapan belajarnya? Iya, Mak, sebentar lagi. Mumpung stay at home nih. Loh, justru kalau stay at home harus tetap rajin belajar dong. Bosen mah belajar gitu-gitu aja. Kalau mau lihat buku lain atau coba-coba latihan soal, harus beli lagi. Nih, coba ya, mana-mana smartphone kamu. Buka Indium Study di browser. Dengan 10.000 aja, kamu dapat mengakses buku pelajaran, tryout, dan video tutorial menggunakan laptop maupun smartphone. Lengkap dari tingkat SD, SMP, sampai SMA. Oh iya bener mah. Kayak harga bakso aja ya. Pas buat aku untuk persiapan masuk SMA tahun depan. Perlu banyakin latihan soal nih. Nah, pintar. Belajar yang rajin ya. Wujudkan bersama IndiHome. Wah, habis makan, merokok dulu ah. Ih, asap apa sih nih, ganggu banget. Mas, kesini sebentar bisa? Iya, Mbak. Asap apa sih nih, Mas? Dari dapur restoran bukan sih? Oh, bukan, Mbak. Itu di meja 13 ada yang merokok. Oh, Mas, kalau minta tolong kasih tahu bisa nggak ya, Mas? Kalau asap rokoknya mengganggu? Iya, Mbak, bisa. Saya kasih tahu sekarang. Makasih ya, Mas. Mas, maaf, Mas. Oh, ya, ada apa? Maaf, Mas. Asap rokoknya mengganggu pengunjung restoran yang lain. Oh iya, Mas. Saya matikan rokoknya sekarang. Maaf ya, Mas. Iya, terima kasih, Mas. Ingat, jangan merokok di tempat umum. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Suara Sidoarjo. Your multi-platform radio. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Sahabat, seiring bertambahnya usia, tubuh mulai bersifat asam atau asid sehingga mudah terserang penyakit. Karena itu segera perbaiki pola makan Anda dan perbanyak asupan alkaline seperti mengonsumsi sayur, buah, dan Cheers Alkaline Power. Cheers Alkaline, air minum kesehatan dengan pH tinggi 8,5 yang setara dengan sayur dan buah, serta punya 6 manfaat, yakni meningkatkan metabolisme dan daya tahan tubuh terhadap virus, menjadi antioksidan alami pencegah kanker, menjaga kekuatan tulang dan gigi, membantu penyerapan mineral lebih efektif, membantu hati dan ginjal membuang racun dari tubuh, serta mencegah sakit mah. Info lengkap Cheers hubungi Sutrisno 0821 4225 6646 0821 4225 6646. Cheers, healthy drinking water. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Ya, sahabat, pecinta alam SMA Negeri 2 Sidoarjo Semandapala akan mengadakan webinar tentang pentingnya pengolahan sampah bagi kota yang dilaksanakan pada hari Sabtu ya, 25 September 2021 jam 10 pagi via Zoom. Webinar ini gratis untuk umum dan benefit yang bisa Anda dapatkan selain mendapat ilmu yang bermanfaat juga e-sertifikat dan door prize. Informasi selengkapnya hubungi Vindi 0896 8732 9951 atau Dinda 0858 55 58 84 64. Webinar pentingnya pengolahan sampah bagi kota persembahan pecinta alam SMA Negeri 2 Sidoarjo, Semandapala, dan didukung Radio Suara Sidoarjo. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Baik, terima kasih Anda masih bersama kami dan obrolan kita kami lanjutkan kembali ya bersama dengan Mbak Luri Novita Yuristia Ningrum dan juga Mbak Reka Vinazis tentang bagaimana kita memilih dan mengonsumsi pangan yang aman dan sehat di era pandemi. Baik, Mbak Luri juga Mbak Reka, kita lanjutkan kembali obrolan kita. Ini ada beberapa pertanyaan yang bisa nanti langsung
direspon ya. Oke, ini ada dari Instagram dan Twitter dan juga secara langsung melalui WA. Dari Instagram ada 2, @Haris menanyakan jika makanan di hari H expired tapi belum menunjukkan tanda-tanda basi, apakah masih boleh dimakan? Oke, misalnya nih, ini mau bikin mie goreng ya. Hari ini sudah expired, tapi kalau dari penampilannya kok aman-aman aja sih, dicium-cium, nggak masalah ya kan? Tidak ada jamur, tidak ada apa, kayak gitu. Nah, ini gimana? Mungkin terdorong oleh rasa lapar ya. Expire digasak aja gitu loh. Nah, gimana kayak begitu ya kan? Kemudian dari Instagram Sasalavia ya menanyakan untuk makanan kaleng apakah aman ya jika dikonsumsi oleh balita dan kadarnya berapa banyak baiknya? Kalau makanan kaleng ini kan ada peruntukannya sendiri-sendiri ya kan? Betul. Kalau untuk balita, untuk anak-anak atau untuk orang dewasa ada ya. Ini belum spesifik pertanyaannya, tapi nanti bisa langsung direspon. Monggo silakan. Iya, nanti Mbak Luri nambahin. Oke, siap. Jadi tadi ada yang bertanya terkait expired, masa expired apa boleh dimakan atau enggak? Sebaiknya itu tidak boleh dimakan karena expired adalah tanda-tanda produk itu mau basi seperti itu. Walaupun kelihatannya masih baik-baik saja, tapi sebaiknya tidak dikonsumsi seperti itu. Kemudian jadi keinginan untuk mengonsumsi itu harus dikalahkan dulu ya. Jangan sampai terlena dengan begitu ya kan. Mending beli langsung aja yang baru ya, yang fresh kan? Kalau ada uangnya. Kemudian kemudian untuk yang makanan kaleng ya kalau balita sebaiknya dihindari dulu makanan kaleng. Lebih baik homemade seperti itu. Kalau makanan kaleng yang ditakutkan adalah di situ ada bakteri namanya botulinum kalau nggak salah itu. Nah itu menyebabkan penyakit. Jadi lebih baik balita dihindari. Seperti madu aja untuk bayi itu belum boleh, di bawah 1 tahun itu belum boleh. Jadi lebih baiknya 2 tahun ke atas karena itu ditakutkan ada bakteri yang namanya botulinum tadi. Itu mengeluarkan racun, nggak baik untuk kesehatan seperti itu. Mbak Luri mungkin menambahkan untuk makanan yang expired tadi seperti perjalanan jamur. Makanan yang expired basinya juga seperti perjalanan jamur. Jadi sebenarnya di dalamnya sendiri sudah mulai ada tanda-tanda makanan itu sudah tidak layak untuk dikonsumsi. Tapi meskipun tampak luarnya masih belum. Jadi kalau bisa kalau memang pada expirednya sudah tenggang waktu 1 hari, stop sudah, dibuang saja. Tidak dikonsumsi. Jangan sayang untuk membuang makanan yang sudah expired atau basi. Sudah itu jatahnya si manis ya. Kucing maksudnya. Untuk makanan kaleng sendiri, di makanan kaleng pengawetnya biasanya kita menggunakan, kalau bahasa awamnya kita menggunakan gula dengan kadar yang tinggi atau garam dengan kadar yang tinggi. Nah untuk adik-adik bayi sendiri, kita saja untuk pemberian adik balita, pemberian gula dan garam, mohon koreksi ya Mbak Reka, itu kan juga nggak terlalu dibatasi, ada batasannya. Kalau kita memberikan makanan kaleng, apalagi dengan intensitas frekuensinya sering, otomatis ya tidak baik untuk tubuh adik bayi. Jadi mending kalau balita itu mungkin bukan kaleng ya, pakai apa dus ya? Dus kan biasanya ada susu, bubur. Snack ya, atau snack bubur, gitu ya. Atau itu plastik mungkin. Tapi kalau yang balita itu biasanya dalam bentuk dus kertas gitu loh, makanan-makanannya mungkin bubur atau apa kayak gitu-gitu kan? Iya, kalau yang benar-benar makanan kaleng dus balita, yang diperuntukkan untuk balita itu pasti sudah ada standarisasinya. Betul. Jadi ya aman karena itu memang peruntukannya untuk balita, dia ada sertifikasi tertentu yang harus dipenuhi seperti itu. Berbeda kalau makanan ikan sarden kaleng kita berikan ke balita itu yang nggak boleh seperti itu karena ya ada bakteri tadi itu. Jadi memang kita harus pilah-pilah. Intinya kalau ada yang mengatakan untuk anak kok coba-coba, nah itu memang ada betulnya loh ya. Karena memang harus kita filter lagi kayak gitu ya.
nggak sembarangan maksudnya. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya ini dibacakan Mega yang ada di redaksi, silakan. Iya, terima kasih Mas Ilham. Ini ada pertanyaan yang masuk nih beberapa melalui Twitter dan juga WhatsApp. Kalau dari Twitter ini ada dari @Faiza, Bu, saya membuat sendiri makanan untuk bayi dengan jumlah banyak untuk di stok di kulkas. Apakah hal itu tidak apa-apa ya? Dan baiknya seperti apa ya? Yang kedua ada dari Fajar di Balongbondo. Bu, apakah benar menggunakan kresek hitam untuk makanan? Sebaiknya dihindari karena kresek hitam dibuat dari bahan daur ulang. Yang ketiga ada dari Nungki di Candi. Tips contoh menu untuk meningkatkan imun di masa pandemi apa ya Bu? Boleh dijelaskan? Tips meningkatkan imun. Oke, baik, terima kasih. Nanti saya ulang kembali ya kalau memang ada yang belum jelas. Baik, terima kasih. Nah, ini bisa langsung direspon Mbak Luri, Mbak Reka. Pertanyaan pertama itu tentang stok makanan bayi ya di lemari es. Nah, apakah ini kalau kita stok makanan di lemari es tidak apa-apa, ya kan? Kemudian yang kedua, penggunaan kresek hitam. Tadi sempat disinggung kan? Nah, gimana ini? Karena dari bahan daur ulang, ya kan? Sebenarnya kresek hitam kan macam-macam tuh kresek. Ada hitam, ada hijau, ada merah. Sebenarnya yang nggak boleh itu yang apa sih? Kalau hanya beda warna saja saya kira nggak begitu ya, tapi dari bahannya sebenarnya ya kan. Jadi dengan kata lain mau hitam mau merah mau hijau, tapi kalau bahannya memang daur ulang ya nggak boleh kan, begitu kan. Oke, kemudian yang ketiga itu tentang contoh menu yang bisa meningkatkan imun di masa pandemi. Nah, menu apa? Apa stik bakar atau menu-menu hot plate? Meningkatkan imun tapi menguras kantong ya. Silakan. Jadi yang pertama tadi pertanyaannya terkait bubur bayi. Tentang makanan untuk bayi yang di stok di dalam lemari es. Gimana ini? Jadi kalau misalnya kita pengen buatnya dalam 1 hari sekaligus itu menunya untuk bayi, nggak apa-apa ditaruh di dalam kulkas. Batasnya 1 kali 24 jam. Kemudian susu untuk balita itu di situ di kaleng itu ada cara aturannya sendiri dalam menyimpan. Ada yang nggak apa-apa juga di stok di dalam kulkas, tapi yaitu batasnya 1 kali 24 jam. Setelah itu dibuang seperti itu. Kemudian cukup 1 kali 24 jam aja ya. Cukup sehari saja. Iya, kalau ditaruh di luar ruangan itu tahannya cuma 2 jam. 2 jam. Dan itu meningkatkan resiko juga untuk basi atau ada bakteri masuk gitu. Itu. Untuk bubur sendiri, kalau misal bubur untuk kondisinya ini bubur bukan cemilan ya Mas ya. Karena kan kita bisa juga buat cemilan untuk adik bayi seperti frozen food kita bikin sendiri seperti bitter balance yang tinggi protein. Itu tidak apa-apa memang kita simpan di freezer. Nah, kalau untuk bubur, untuk pengemasannya sendiri harus rapat. Kemudian kalau bisa, kalau memang dipakai untuk 3 kali makan, sudah di packing 1 hari, dalam 1 hari 3 wadah untuk pagi, sore, siang dan sore. Jadi kita tidak membuka dalam 1 wadah berkali-kali, karena itu meningkatkan resiko juga untuk paparan bakteri dan lain-lain. Gitu. Oke. Kemudian pertanyaan yang kedua, yang kresek hitam tadi ya. Iya benar sekali, rasanya kalau cuma melihat warnanya kurang pas ya. Jadi kita harus melihat dia itu dari bahan apa, apakah daur ulang atau enggak. Kalau daur ulang jelas jangan dipakai untuk makanan. Terus kemudian sebenarnya kayak plastik, kayak air mineral kemasan seperti itu sudah ada tanda apakah ini plastiknya food grade atau enggak. Jadi biasanya di kemasan itu ada, di bawah itu ada kode 5 biasanya, 5 P. Artinya? Kalau 5 itu kodenya untuk food grade seperti itu. Jadi kemasan itu boleh untuk food grade seperti itu. Jadi ada 7, kalau nggak salah ada 7 kode. Saya nggak hafal semuanya, tapi kalau untuk food grade itu yang 5. Yang 5 ya. Oke, baik. Kemudian berarti kalau
kita menyimpan makanan itu sebaiknya disimpan di mana kalau bukan kresek dan sebagainya. Karena kadang-kadang kan kita nggak bisa menghindari ini ya. Maksudnya gini, kalau kita membeli gorengan aja misalnya yang paling mudah, yang simple gitu kan. Nah itu kan biasanya kita nggak bisa menolak dong. Kalau misalnya penjualnya langsung aja kasih kresek hitam, apa kita mau beli nggak pakai kresek? Nggak mungkin kan, dibawa pakai tangan, ya kan? Mau nggak mau kan bersentuhan, apalagi pada saat itu panas ya kan. Nah ini kan juga rawan lah gitu loh, rawan terkontaminasi dengan apa yang ada di dalam kresek itu tadi ya. Mungkin sebaiknya kita membawa tas sendiri deh kayaknya ya. Betul. Kalau saya pribadi saya bawa sendiri. Kalau mau beli apa setorawan saya udah bawa sendiri dari rumah gitu. Seperti itu. Kalau misalnya nggak bisa nih, keadaan kita tidak bawa tempat, segera setelah sampai rumah langsung kita taruh di wadah. Iya, jangan sampai lama-lama di plastik itu. Oke, tapi kalau biasanya kalau yang bentuk cair-cair gitu pakai plastik yang bening-bening gitu, itu gimana? Nggak masalah atau gimana sih? Tidak masalah karena memang untuk food grade seperti itu. Tapi lebih baiknya yaitu pilih yang ada nomor 5-nya itu kode. Kalau misalnya kita beli bakso nih, ya kita nggak bisa menolak juga, ya. Itu kan ada plastik bening kayak gitu, pakai plastik. Itu sebenarnya gimana ini, Mbak? Apakah kita terima aja atau gimana? Misalnya? Kalau misal kita kembali lagi, kalau atau kita bisa bawa sendiri, tempat lebih baik seperti itu. Kalau memang tidak bisa, mungkin kita bisa konsumsi di tempat atau nanti kita bawa pulang lah, itu tadi langsung ya? Pindahkan. Jangan sampai terlalu lama terkontaminasi antara plastik dengan makanan tersebut. Apalagi posisinya panas. Panas ya kan? Panas. Nah kayak gitu. Baik, terima kasih. Kemudian yang ketiga. Yang ketiga itu tentang menu, contoh menu. Oh, menu. Contoh untuk menu. Peningkatan imun. Di sini kita di masa pandemi COVID-19 kita butuhnya meningkatkan kekebalan tubuh. Jadi contoh menunya saya kasih gambaran, kita membutuhkan zat gizi yang paling banyak atau yang mendukung untuk kekebalan tubuh, ada vitamin A, ada vitamin C, ada vitamin E, ada zinc. Vitamin A bisa kita dapat dari mana? Bisa kita dapat dari buah-buahan atau sayur-sayuran yang berwarna mencolok seperti pepaya, wortel, terus kemudian sayur berwarna hijau, kuning telur, hati hewan atau minyak ikan. Nah kalau vitamin C kita mungkin mudah ya kita mendapatkannya dari mulai jeruk atau sebanyak buah-buahan pun banyak mengandung vitamin C. Terus kemudian kalau untuk vitamin E-nya sendiri kita bisa dapatkan dari sayuran hijau, kacang-kacangan atau kacang hijau dan lain-lainnya. Dan zinc sendiri kita bisa dapatkan dari daging sapi, daging ayam, kacang-kacangan atau makanan laut. Nah ini sebisa mungkin kita ketika membuat menu di sini kami tidak membatasi ya harus makan sayur sop, ada bakwannya, ada dagingnya, bisa sekreasi mungkin dari ibu-ibu di rumah. Tapi itu tadi kami sarankan untuk ada beberapa sayuran yang kami sebutkan tadi yang banyak mengandung antioksidan. Antioksidan tadi seperti vitamin C, vitamin A, vitamin E yang mana itu bagus untuk menangkal radikal bebas di dalam tubuh kita, meningkatkan daya tahan tubuh kita, melindungi saluran mukosa atau jaringan yang ada di mulut, terus sampai ke saluran pernafasan kan karena penting sekali. Virus COVID-19 ini mereka larinya ke saluran pernafasan. Nah, ini kita pacu dengan vitamin A, vitamin C, dan vitamin E ini dalam bentuk makanan tadi. Bisa kita pilih dari beberapa makanan. Baik, tadi. Jadi intinya gizi seimbang harus jadi prioritas utama ya. Betul. Apakah itu menu mau pecel, mau apa? Kadang-kadang kan kita bingung. Ini kan menunya itu menu yang seperti apa? Kalau pertanyaan tentang menu, saya yakin pasti itu langsung menyebut nama makanannya, sayur asem ditambah ikan misalnya ikan empal misalnya atau ayam goreng, nah kayak gitu-gitu sih. Tapi ini kan nanti panjang jadinya. Nanti kalau kita menyarankan satu menu makanan tertentu, aja bisa-bisa ibu-ibu di rumah masaknya itu terus gitu. Intinya harus ada seimbang tadi itu harus disertakan gitu ya dalam menu keseharian. Mau mengolah di apa ya nanti terserah ibu-ibunya ya kan. Baik, ini ada dua
pertanyaan lagi tapi singkat saja nih Mbak ya menjawabnya. Dari Melati, pemberian ASI untuk bayi dari Bank ASI atau donor ASI di masa pandemi ini seperti apa ya Bu? Mungkin ada tips agar ASI yang saya peroleh ini bisa sehat buat bayi. Ini tentang ASI. Kemudian Roy yang ada di Krian, cara memilih makanan yang sehat untuk pertahanan gusi dan gigi apa? Wis itu aja. Ini katanya seorang perokok juga ya. Oke. Jadi memilih makanan sehat untuk gigi dan gusi, dia perokok juga. Nah, monggo silakan. Masih Mbak Reka. Tentang ASI ya, ASI dari donor. Kalau kita lihat donor ASI itu pasti ada syarat-syaratnya. Apalagi di masa pandemi ini pasti akan lebih aware. Misalnya apakah si pendonor ini sedang sehat, maksudnya dalam artian tidak positif COVID seperti itu. Pasti itu sudah ada di syarat-syarat mekanisme akan mendonorkan ASI seperti itu. Jadi itu. Kemudian kita juga perlu aware juga bagaimana distribusi dari si pendonor ini ke yang menerima. Apakah packagingnya bersih seperti itu. Apalagi di masa pandemi ini kan dari kurir satu ke lainnya sampai ke tangan penerima itu juga harus diperhatikan bagaimana pengemasannya agar higienis seperti itu. Kemudian pertanyaan kedua tentang tadi makanan yang sehat, memilih makanan sehat untuk gusi dan gigi. Kalau itu apalagi perokok ya, perokok itu biasanya kopi kan ya. Bagaimana kalau dialihkan dengan rutin mengkonsumsi susu. Susu apa aja boleh, yang penting matang. Karena kalau nggak matang, bakterinya masih ada di situ. Apalagi susu itu kan baik untuk gigi, tulang seperti itu. Saya juga masih rajin minum susu sampai sekarang seperti itu. Mungkin Mbak Luri mau nambahin? Menambahkan untuk pertahanan gusi dan gigi. Tadi sudah disebutkan untuk susu bagusnya untuk kalsiumnya, dari kalsiumnya. Dan kalsium ini juga tidak melulu kita dapatkan dari susu. Mungkin ada beberapa orang mereka yang mungkin tidak suka minum susu. Keju dong. Ya bisa keju. Kan atau sama ini yang bahannya. lain-lainnya olahan dari susu tadi. Atau bisa dari seperti yogurt, terus ayam, terus daging bisa, atau ikan bisa kita dapatkan dari situ. Jadi yang diambil kalsiumnya. Kalsiumnya. Jadi untuk gigi gusi itu harus banyak mengandung kalsium sebenarnya ya. Untuk gigi. Nah, untuk gusi kita konsumsi yang banyak mengandung vitamin A dan vitamin C. Oh iya. Buah-buahan ini ya. Buah-buahan, sayur-sayuran yang tadi yang sudah saya sebutkan. Kalau pengen tahu vitamin A itu banyak di dalam buah-buahan atau sayuran yang seperti apa, yang warnanya hijau, merah, orange, ungu, pokoknya warna-warna yang mencolok seperti itu. Dia sangat bagus untuk vitamin A tadi, untuk melindungi mukosa yang ada di dalam mulut. Gigi salah satunya yang gusi, salah satunya area di dalam mulut kita yang terlindungi oleh mukosa. Terus vitamin C juga mencegah inflamasi, atau biasanya orang perokok mungkin suka sakit gusinya mungkin. Nah, ini bisa dibantu mencegahnya dari vitamin C tadi. Bisa didapatkan dari buah-buahan seperti jeruk atau kiwi atau yang lainnya yang mudah didapatkan saja gitu. Oke, baik, terima kasih. Nggak terasa ini jam 10 lebih loh ya kita. Sudah over. Baik, Mbak Luri, Mbak Reka, terima kasih ya untuk closing statement-nya. Kita simpan kapan-kapan aja ya. Yang penting kita harus bisa menjaga kesehatan ya kan. Kemudian bisa memilih makanan yang aman dan sehat. Itu tentunya di saat pandemi tadi sudah kita jabarkan semuanya, baik dari sudut pandang kimia, biologi maupun fisik ya. Nah, itu yang harus kita perhatikan. Baik, terima kasih Mbak Reka, Mbak Luri. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sahabat, baru saja kita simak obrolan kita bersama dengan sahabat-sahabat dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo tentang cara memilih dan memilih makanan ya, pada cara memilih makanan yang aman dan sehat pada era pandemi saat ini ya. Semoga bermanfaat dan tetap di Suara Sidoarjo.